Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Adelia Lukiman, selaku perwakilan dari kelompok di SMA Negeri 1 Gorontalo dengan dosen pengampuh Muhammad Rizal Pautina SPD MPD, mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling. Untuk itu langsung saja, laporan ini disusun sebagai bagian dari praktikum mata kuliah bimbingan dan konseling klasikal dan kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswa. Kemudian praktikum ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gorontalo dan berfokus pada upaya memahami berbagai aspek perkembangan siswa melalui bimbingan klasikal kelompok. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membantu siswa dalam mengatasi permasalahan pribadi sosial, akademik, serta karir mereka. Dengan adanya layanan bimbingan ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Perkembangan siswa dalam pelaksanaan praktikum ini dilakukan survei dan pengelolaan data terkait perkembangan siswa. Data diperoleh melalui angket yang diberikan kepada 15 siswa, kemudian dianalisis untuk mengetahui aspek perkembangan yang sesuai baik serta yang masih perlu ditingkatkan. Aspek perkembangan tertinggi, dari hasil analisis ditemukan bahwa siswa di SMK Negeri 1 memiliki perkembangan yang baik dalam beberapa aspek. Di antaranya, kematangan hubungan dengan teman sebaya, siswa sudah mampu berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan baik, penerimaan diri siswa memiliki kesadaran akan identitas dan kelebihan maupun kekurangan diri mereka. Aspek perkembangan terendah, namun masih ada beberapa aspek yang tingkat perkembangan tergolong rendah hingga memerlukan perhatian khusus dalam layanan bimbingan, yaitu landasan hidup religius. Beberapa siswa masih kurang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan tanggung jawab, siswa masih perlu meningkatkan rasa tanggung jawab dan berbagai aspek kehidupan termasuk akademik dan sosial. Persiapan hidup untuk penilaian dan keluarga sebagian siswa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai persiapan masa depan dalam aspek ini. Adapun identitas sekolah berada pada SMA Negeri 1 Gorontalo, merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Sama dengannya SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 1 ditempuh dalam waktu 3 tahun perjalanan melalui kelas 1, melalui kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Didirikan pada tahun 1979. Waktu pelaksanaan studi sekolah pada hari Senin 17 Februari 2025, waktu pelaksanaan jam 7.00 sampai dengan jam 12.00, tempat pelaksanaan di SMA Negeri 1 Gorontalo. Kemudian, hasil olah data instrumen perkembangan peserta didik. Hasil olah data keseluruhannya, setiap sekolah pasti memiliki siswa yang di mana setiap siswanya pasti memiliki masalah perkembangan yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat setiap sekolah harus lebih memperhatikan siswa dengan cara melakukan observasi secara langsung atau survei kepada setiap siswa tanpa terkecuali. Nah, ini merupakan hasil perhitungan atau olah data angket yang saya bagikan kepada 15 siswa di sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo. Nah, dijelaskan bahwa ada beberapa aspek penilaian yang sudah terlibat, baik tingkat perkembangannya. Akan tetapi, di samping itu, ternyata lebih banyak aspek yang tingkat perkembangannya belum memadai atau masih kurang, seperti landasan hidup religius, kematangan intelektual, kesadaran akan tanggung jawab dan wawasan serta persiapan karir individu.
Berikut adalah hasil olah data diurutkan dari aspek tertinggi hingga terendah. Berdasarkan hasil olahan di atas yang ditampilkan dalam bentuk grafik, siswa di SMA Negeri 1 memiliki tingkat perkembangan tinggi, yakni pada aspek kelima, kematangan hubungan dengan teman sebaya, yang kedua yakni aspek ke-10, penerimaan diri dan perkembangannya. Adapun aspek tingkat perkembangan siswa SMA Negeri 1 Gorontalo berdasarkan data tingkat perkembangan yang rendah, yakni pada aspek ke-7, penerimaan diri dan pengembangan ke-11, persiapan hidup dan untuk pernikahan dan hidup keluarga. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab, dan ke-1, landasan hidup religius. Adapun hasil olah data per individu, setiap individu pasti memiliki kesadaran antara satu sama lain, baik dari kepribadian, mentalnya, bentuk fisiknya, gaya berpikir setiap individu pasti berbeda. Demikian pula dengan tingkat perkembangan diri individu itu sendiri berdasarkan hasil dan dari data yang saya kumpulkan berupa angket yang saya bagikan kepada siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Gorontalo. Ada salah satu siswa ini memiliki hasil data tingkat perkembangan dari hasil yang telah saya olah, yaitu Alfian Julia Laumadi. Berdasarkan grafik di atas yang dihasilkan dari data yang telah saya olah, siswi Alfiani Julia Laumadi tingkat perkembangan paling rendah terdapat pada aspek pertama, landasan hidup religius, dan pada aspek keempat, kematangan intelektual. Adapun aspek yang tingkat perkembangan terbilang normal atau tidak memiliki masalah sesuai hasil olahan data yang saya lakukan. Terdapat pada aspek ke-7, penerimaan diri dan perkembangan, dan pada aspek ke-10, kematangan hubungan teman sebaya. Mungkin itu saja paparan dari hasil laporan dari kelompok kami SMK Negeri 1 Gorontalo. Dari hasil pelaksanaan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan klasikal dan kelompok sangat bermanfaat bagi siswa dalam membantu perkembangan pribadi sosial akademik dan karir mereka. Melalui layanan ini, siswa memperoleh wawasan baru serta keterampilan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama, peningkatan bimbingan berbasis nilai keagamaan, meningkatkan aspek landasan hidup religius masih rendah. Sekolah dapat memberikan bimbingan lebih lanjut terkait nilai-nilai norma dan keagamaan, penguatan program manajemen waktu bagi siswa. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan strategi layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik di sekolah. Dengan adanya layanan yang tepat, siswa dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan akademik maupun sosial, sehingga mampu berkembang secara optimal. Baik, itulah yang bisa saya paparkan. Semoga hasil praktikum ini memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling serta para siswa yang mendapatkan layanan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.